Aku tuh percaya banget, choosing your partner is your biggest business decision as a woman. Aku ngeliat di posting terakhir kamu, abis nyoblos, apa yang membuat kamu khawatir akan pemilu di tahun ini? Kayaknya mungkin aku merasa juga banyak anak-anak muda atau teman-teman di sekitar aku yang merasakan hal yang sama. Betul. Gitu ya, ada keganjalan yang sama gitu ya. Apa keputusan paling sulit yang pernah kamu buat? Mungkin lebih kayak personal relationship aku gitu. Kan kalau dalam pernikahan masalah tuh udah pasti ada ya. Konflik udah pasti ada, drama dan lain-lain tuh udah pasti ada. Karena setiap hari ngobrol dan kadang-kadang kita cari masalah juga. Aku tuh sempat udah nggak mau lagi be in the spotlight sebenarnya, Kak Mary. Jadi aku kemarin tuh waktu S2 tuh sebenarnya beneran pergi dari industri. Seneng banget akhirnya hari ini saya bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol. Bintang tamu saya hari ini adalah sosok wanita yang luar biasa. She has the brain, she has the beauty, and definitely she has a excellence behavior. Nice. Maudi Ayunda. Hai, happy to be here. Akhirnya. Iya loh, akhirnya kita udah mencari schedule berapa kali ya Kak akhirnya. Sering bertemu di beberapa event, tapi baru kali ini punya kesempatan untuk ngobrol lebih banyak lagi. Bertukar pikiran, bertukar cerita. Ya sebenarnya nggak pengen tukeran sih, pengen dengerin cerita dari kamu aja. Enggak, sih. aku juga pengen denger dari Kak Mary. Iya. Apa kabar Maudi? Baik. Aku sebenarnya lagi agak under the weather karena lagi schedule-nya apa namanya packed sekali. In between projects. But I'm excited to come today karena sebenarnya salah satu hal yang bisa energize me back itu apa ya, memiliki conversation sih sama orang, especially one-on-ones. It usually gives me a lot of energy. So yeah, hopefully this goes well. Thank you. Aku juga karena walaupun ini ruang untuk podcast Friends of Mary Riana, tapi bagi aku ini ruang untuk aku benar-benar belajar. Karena di tempat ini aku bisa benar-benar tahu yaitu pikiran, blueprintnya, mindsetnya, apa yang dia lakukan. Karena menurut saya sih ketika orang itu bisa menjadi seperti sekarang, itu adalah rangkaian dari berbagai macam keputusan dan olahan perasaan yang dia lakukan yang akhirnya membuat dia bisa menjadi seperti sekarang ini kan. That's right. Dan format podcast tuh menurut aku it's very intentional and memaksa juga kedua belah pihak tuh untuk present and be very very involved in that conversation yang sebenarnya kalau di luar sana di dunia yang penuh distraksi ini gitu ya kan, kayak punya perbincangan yang bener-bener one-on-one, intentional, focused and intense tuh kadang-kadang lebih sulit gitu. Jadi aku selalu seneng sih dalam format-format seperti ini, biasanya menarik gitu obrolannya. Thank you for making the time. Of course. I know sibuk banget pasti ya. Tapi senang banget, dan udah lama pengen. Yes, oke. Aku ngeliat di posting terakhir kamu abis nyoblos. Habis nyoblos, betul. Iya, tapi captionnya interesting. Karena kamu bilang walaupun agak sedikit ada rasa khawatir, tapi menyuarakan, at least kamu memberikan suara kamu. Apa yang membuat kamu khawatir akan pemilu di tahun ini? Mungkin karena aku tuh nggak langsung kepikiran gitu sih. Aku nggak langsung strongly punya kecenderungan ke satu kandidat gitu kemarin. Jadi ada kebingungannya dan ada struggle-nya gitu waktu pertama mencari alignment gitu dan jadi itu sih kekhawatiran yang aku angkat tuh lebih kayak I'm not feeling as comfortable in the process of finding a good fit this time around gitu. Lebih ke situ, dan kayaknya mungkin aku merasa juga banyak anak-anak muda atau teman-teman di sekitar aku yang merasakan hal yang sama. Gitu ya, ada keganjalan yang sama gitu ya, kok kayaknya lebih susah nih menemukan the right fit atau ya lebih membutuhkan proses lah gitu. Jadi itu yang sebenarnya aku bahas, tapi all in all, you know, I still think it's very important to put your voice out and it's an important democratic exercise. Jadi aku tetap pengen menyuarakan dan menyemangati anak-anak muda untuk tetap even if we struggle to with the process, we still need to
yeah, we still need to partake in the process gitu. Itu setuju banget sih, dan aku yakin bukan cuma Maudy aja yang merasakan itu ya, bahkan aku pun juga merasakan dan banyak orang juga ikut merasakan bahwa yang kali ini tuh agak lebih sulit untuk memilih karena ada banyak yang harus dicerna di proses. Betul. Discernmentnya tuh harus lebih deep lah gitu, bukan cuma kayak asal dengar suara seperti apa udah saya pilih yang ini, tapi benar-benar diproses supaya kita bisa tahu esensi mana sih yang sebenarnya lebih align. Betul. Dan jadi harus banyak riset dan harus banyak deep dive gitu kan ke setiap kandidat juga dan lain-lain. Terus malah kadang-kadang melakukan itu tuh malah makin bingung gitu kan. So because of that process, aku pengen orang juga ngerasa mungkin nggak sendiri kalau mereka sedikit struggle dengan prosesnya gitu. Betul, setuju. Tapi aku selalu percaya ini sama aja kayak hidup ya. Jadi ngomongin hidup. Iya, ayo dong. Tapi aku percaya bahwa sometimes kadang-kadang di hidup ini kan memang kita selalu punya banyak pertanyaan. Dan kadang-kadang pertanyaan itu nggak punya jawabannya. Nggak semua hal pun kita tahu jawabannya dan harus tahu jawabannya, tapi apapun itu kita selalu tetap punya pilihan ya, dan pilihan the choice that we make ya itulah yang nanti akan menentukan kita seperti apa. Dan ketika kita sudah menentukan pilihan kita, apapun hasilnya ya menurut saya sih Indonesia ini, masa depan Indonesia bukan hanya di tangan 1-2 orang aja atau satu kelompok aja ya, tapi kalau semuanya benar-benar mendukung dan kita suportif, ya udah pasti apapun juga we can make it better. Itu sih yang aku yakini tentang hidup. Tetap ujung-ujungnya kayaknya stakeholders itu banyak kok gitu kan untuk satu negara. Jadi kita semua harus tetap involved, jangan sampai apatis gitu kan. Betul. I think that's really important. Betul. Terus tapi 14 Februari kemarin juga Valentine. Happy belated Valentine's Day. Happy belated Valentine's Day buat Kak Mary juga. Berarti ini Valentine yang keberapa nih setelah nikah? Kalau setelah nikah kedua. Okay. Kalau pacaran mungkin udah berapa kali gitu. Tapi kedua sih. Tapi kemarin tuh lumayan, mungkin karena memang hari yang sama dengan pemilu. Jadi kita aku masih lumayan distracted. Karena pemilunya, tapi ya Valentine's Day is also special. Ngapain aja Kak Mary Valentine's Day? Aduh, ya itu karena sebenarnya di hari itu ada pemilu. Terus udah gitu kan aku Katolik, jadi itu hari Rabu Abu sebenarnya. It was Ash Wednesday. Oh my God. Jadi habis itu langsung sorenya ke gereja gitu kan. So literally kayak no Valentine's Day celebration sih. Celebrationnya ya dinner bareng-bareng sama keluarga aja. Iya benar. Gitu. Aku juga cuman kayak masak-masak di rumah gitu barengan gitu. Terus udah sih. I think that Valentine's Day is like a good reminder, lebih kayak reminder that hey, like don't take your partner for granted gitu loh. Kita harus selalu ingat untuk mengapresiasi pasangan kita. But aku cukup percaya bahwa every day has to be Valentine's Day. I also agree. Kan? Jangan cuma di satu hari itu doang. Jangan hanya mencintai atau make it special on that particular day aja kan. Iya benar. Gitu. Has to be special every Emang day. kayaknya kalau pembicaraan orang yang udah menikah, definition dari Valentine's Day itu agak berbeda dengan kalau lagi pacaran ya. Benar. Oke, tapi talking about perbedaan sebelum dan sesudah, mungkin apa sih yang menjadi perbedaan terbesar Maudy sebelum dan sesudah menikah? Apa yang berbeda dan apa yang masih sama? Yang masih sama, mungkin yang berbeda dulu deh. Yang berbeda adalah perasaan keterikatannya. Karena kayaknya dulu sebelum menikah ya pasti perasaan sayangnya atau apanya itu kan sama gitu ya. Sebenarnya komitmennya juga ada. Tapi setelah menikah tuh there's a sense of unity. Gitu, kesatuan yang berbeda gitu. Kayak kita nih sekarang bareng-bareng nih menghadapi dunia gitu. Kayak there's something there's a feeling yang seperti itu gitu, kayak kita beneran ya bareng-bareng sekarang, it's me and you against know, against the world. It's kind of like that. Dan perasaan itu waktu pacaran mungkin udah agak terasa sedikit, but when we got married that's even stronger gitu. Jadi dari segi energi atau motivasi kita berdua gitu ya dalam membangun kehidupan bersama atau mungkin berkarya itu jadi jauh lebih besar gitu, karena it's like we're doing this for the unit. And a lot of people mungkin melihat kayak, oh, you're only a family if you have kids or maksudnya, tapi
he feels like my family gitu. Jadi Yeah. like the family right now is me and him. Jadi anything that I do or anything that I work on, it's for the family, and he Barengan. feels the same way. Itu sih, jadi kayak bener-bener rasa kebersamaan itu yang berbeda, yang lebih kuat lagi. Yang lainnya sebenarnya mirip-mirip sih ya. Kayak sama aja sih, kayak perasaannya, terus lucu-lucunya masih sama aja. Aku nggak tahu sih, belum, kayaknya ya sama aja, cuma bedanya kita sekarang ya kita tinggal serumah gitu kan. Iya, tapi That's how I that feel. shows a very healthy relationship karena the relationship evolves kan. Iya. Maksudnya dari sejak pertama kali kenal, abis itu pacaran, abis itu nikah, pasti kan bentuk cintanya itu berubah wujud ya. Maksudnya masih tetap esensinya masih sama, hanya saja it has to be evolved kan, definitely. Right, Maksudnya when you're married 1 tahun, 2 tahun sama 20 tahun itu kan juga cintanya berubah I'm gitu. sure. Dan kalau dari pengalaman aku biasanya aku selalu bilang bahwa ya kalau dulu mungkin cinta, tapi ketika udah menikah tuh cintanya berubah in form of like commitment. Jadi bukan cuma cinta aja, tapi ada Beyond that commitment, juga ada gitu ya. beyond that Iya. juga. Jadi ada Iya. unity together. Iya. Iya, jadi itu yang It's really quite beautiful ternyata. it's beautiful if both party can embrace it together. Iya. So far it's been such a beautiful experience. Jadi aku Siapa yang lebih romantis, kamu atau Opa? Siapa yang lebih romantis ya? I'm someone who gives a lot of verbal validation. Jadi kayak aku tuh words of affirmation banget. Oke, love Jadi language-nya. love language-nya. Aku juga ekspresif banget gitu kalau soal itu. Cuman he's very action oriented. Jadi kayak dari sisi quality time, dari sisi acts of service, yang gitu-gitu tuh dia he really shows up. Jadi kayaknya kita ada 2 elemen itu sih. Jadi it's a good combination. Kalau romantis, aduh nggak tahu sih. Tapi sama-sama ekspresif sih untungnya. Jadi kebanyakan ngobrol banget gitu. We love talking to each other. Dan that's my version of romance. Pada saat aku tuh bisa ngobrol dan didengerin, atau dia bisa cerita banyak hal ke aku tuh, aku seneng banget sih. Jadi bukan cuma connect physically ya, tapi sebenarnya connect emotionally, mentally. Itu yang menurut aku romantis buat aku gitu. Kalau dia tuh bisa hadir dan ngobrol dan ada di momen itu gitu bareng aku gitu. Iya. Gitu. You are one of the lucky one, karena nggak banyak orang yang bisa menemukan pasangan hidup yang sepadan. Dalam arti benar-benar bisa bertukar pikiran dan converse deeply, dan ya kita tadi bukan hanya connect secara physically ya, tapi connect secara mentally, intellectually, right. Emotionally, spiritually, kayak there's so many dimensions. Iya. Itu yang berbeda. Tapi apa yang masih sama? Apa yang masih sama? Untungnya sih most things masih sama. I think we're still very excited about each other. Apalagi ya Mbak Cita? Semuanya masih sama sih, masih sama. Terus kayak mimpi-mimpi kita bersama masih sama, visi misinya juga masih sama. Hobi-hobinya juga masih sama. We have the same interests gitu. We both really like being active. Jadi sama-sama sih kalau dari sisi yang lain-lainnya tuh sama kayak waktu masih pacaran. Iya, nggak banyak berubah. Dari personality kamu pun juga nggak terlalu banyak berubah lah. Enggak kayak masih pacaran juga in some ways gitu. So sweet. Iya. Oke. Di tengah kesibukan kamu yang banyak banget, lagi sibuk apa aja nih sekarang, Wadi? Aku lagi sibuk beberapa hal sih sebenarnya. Mungkin kayak Kameri kan juga banyak banget ya. Tapi ada beberapa hal yang aku fokusin. Jadi aku punya beberapa project kreatif gitu ya. Whether it's film and music gitu. Aku producing, and aku akan ngeluarin album juga sebenarnya tahun ini. So that's like a big, that's a big project this year. All the songs will be written and very very personal. So I'm very excited about that. Terus I have my own business juga.
it's a consumer brand, so skincare and personal care gitu yang I'm very very involved in. Baru banget launch Oktober kemarin, jadi aku tuh I'm very passionate about that. Terus aku juga punya mungkin lebih kayak my foundation work. Okay. I have my mentorship and scholarship program yang sekarang tuh sedang berjalan. Jadi I have around 30 young kids gitu yang kita belajar banyak topik lah, dari strategic storytelling, dari personal branding, pokoknya kayak gitu-gitu. Terus it's just my way of kind of giving so back. nice. Harusnya aku suruh anak aku apply nih biar bisa belajar langsung dan dimentorin langsung sama Maudy ya. Iya. Dan itu honestly, aku setiap datang ke sesi-sesi itu gitu ya, it's like 2 hours every week for me. I come out of the sessions really energized. Okay. Jadi aku jauh lebih banyak energinya karena nggak tahu ya, mungkin ngobrol-ngobrol sama mereka, answering their questions and just feeling their energy. Karena one of your biggest passion is actually in education kan. Right. Makanya kemarin pas lagi S2-nya di Stanford pun ngambilnya education. Iya. Jadi seru gitu, maksudnya dari proses even crafting kurikulumnya emang menyenangkan banget sih. Aku tuh dulu pengen jadi guru, tau gak sih kamu? Oh iya. Iya, waktu kecil tuh impian aku tuh pengen jadi guru gitu, karena pengen selalu di sekolah gitu. Okay. Jadi walaupun sekarang mungkin jadi proper guru tuh mungkin udah lewat kali ya gitu, jalurnya nggak ke situ, tapi this feels a little bit, mentoring and like, or being part of that community feels a little bit like that. Jadi so far aku suka banget sih. Apa yang menginspire kamu untuk pengen menjadi guru dari sejak kecil kan? Iya. Kalau dulu tuh alasannya simple. Aku tuh anak yang emang dulu tuh suka banget sekolah. Oke. Bukan suka belajarnya aja, tapi suka proses not knowing sampai knowing, proses ketemu teman-teman di sekolah terus kita belajar bareng, proses guru diajarkan seorang guru tuh aku suka. Terus even ke kantinnya aku suka ritmenya, aku suka structure-nya. Jadi emang suka banget sekolah gitu. Dan aku maksudnya, by the way, I was not always in an international school juga, tapi aku selalu dari dulu, dari TK, dari ini emang suka aja gitu, suka belajar, rutinitas suka sekolah dan belajarnya gitu. Mungkin karena itu logika anak kecil, gimana caranya nanti kalaupun udah sampai lulus kuliah tetap balik ke sekolah. Oh wow. Jadi dulu tuh kayak mikirnya ya udah deh jadi guru aja, karena berarti ya seumur hidup di sekolah kan. Yang pertama as a learner, tapi habis itu mungkin as someone who teaches gitu. Jadi logikanya waktu anak kecil kayak gitu. Iya, that's nice. Dan walaupun hidup memberikan jalan kamu banyak jalan, misalnya kan jadi penyanyi, jadi pemain film, jadi banyak lah, jadi sekarang businesswoman gitu, investor juga, banyak. Tapi ya sometimes kita akan selalu menemukan tempat paling nyaman kita, and we get more energy ya di tempat yang kita passionate about. Right. In this case that is in education world lah. And I'm sure, masa aku sama Kamera kan sering ketemu juga di speaker events gitu kan. Jadi makanya aku senang banget setiap ada kesempatan harus ke kampus atau apa tuh, emang menyenangkan sih as a speaker or whatever gitu. Yes. And sometimes kadang-kadang orang berpikir, oh kita balik ke kampus, kita memang title-nya kita yang ngajar kan, we are the speaker, we are on the platform, kita yang giving. Tapi banyak orang yang juga nggak tahu bahwa sesungguhnya when I'm on the platform and giving, basically I'm also receiving and learning a lot of things dari orang-orang yang saya temuin, dengan pembicara yang lain, bahkan even from the audience, from the questions that they ask gitu. Jadi for me that's a very enriching experience sih. Jadi bukan hanya kita one way ya, sebenarnya it's a process of like learning together. It's very satisfying to get a good question. Aku tuh seneng banget kalau misalnya ada, ya pokoknya di audience tuh ada yang menanyakan sesuatu yang bahkan aku belum kepikiran gitu, angle itu gitu. I love it when someone reveals a gap in my thinking, or
the knowledge that I have itu satisfying banget. Membuat kita jadi mencari benar, jawaban. Membuat kita mencari jawaban, membuat kita berpikir ulang, dan nggak menganggap dan nggak menerima even pemikiran-pemikiran yang aku udah miliki itu aku suka aja gitu, selalu mengevaluasi dan selalu merubah pemikiran aku gitu. So, kadang kalau aku ngelihat kamu ya, aku tuh selalu berpikir ini waktu kecil apa sih yang diajarin sama orang tuanya? Because I'm sure saya selalu percaya bahwa didikan orang tua ya bagaimana dia benar-benar meraise kita, menurture kita itu sangat banget berpengaruh dan membentuk siapa kita sekarang gitu. So how was like your parenting, like nasihat apa yang paling sering diingat atau wejangan apa? Kalau mama tuh wejangannya selalu tentang impact gitu sih. Jadi kalau dulu tuh berkali-kali lah dalam konteks apapun mama tuh selalu bilang, kamu bisa sukses, kamu bisa punya banyak uang, tapi kalau kamu nggak berguna buat orang lain, itu nggak ada artinya gitu. Jadi selalu menekankan pentingnya berbuat atau berguna bagi orang lain gitu. Jadi kayaknya dari dulu pun aku selalu akhirnya mencari meaning gitu sebenarnya di balik setiap hal yang aku lakukan gitu ya. Karena tapi impactnya apa nih, gunanya apa buat orang lain gitu. Jadi driving force atau insentifnya itu nggak hanya misalnya mendapatkan award atau misalnya kesuksesan tertentu gitu yang monetary, tapi itu yang selalu mama ingat sampai sekarang masih ingat. Sama kalau mama tuh seimbang gitu, keseimbangan. You need work-life balance gitu. Kayak kalau aku terlalu banyak belajar, aku malah ditarik keluar kayak yes. Jadi sebenarnya mungkin banyak orang yang mikir, kalau misalnya anaknya suka banget belajar kayak aku, mungkin ibunya tuh tiger mom gitu. Tiger mom dari sisi akademis ya. Tapi I would say mamaku tuh nggak seperti itu. Nggak pernah hampir bilang nggak pernah sama sekali mendorong secara akademis segitunya. Karena kamu mungkin udah tahu apa yang kamu mau dan kamu kayak bisa mendrive dan mendisiplinkan diri kamu sendiri tanpa disuruh orang lain. Nah gitu? itu aku sebenarnya nggak tahu. Cuman akhirnya tuh kalaupun aku dapat nilai bagus, aku memiliki kepemilikan yang sangat amat tinggi gitu terhadap nilai tersebut gitu. Jadi I'm doing it for myself and not for my parents' approval gitu. Karena sebenarnya mama papa ya oke aja gitu. Maksudnya mereka nggak terlalu memberikan pressure yang terlalu banyak. Jadi akhirnya achievement apapun di sekolah itu buat diri aku. Jadi mungkin jadinya kemandirian atau kepemilikan terhadap proses itu tuh aku miliki sejak kecil. Dan dari ownership itu I felt much more empowered kan gitu. I felt much more empowered and sampai sekarang gitu jadinya aku merasa seperti itu. So itu sih aku selalu merasa tanpa orang tua aku sadari, they gave me a lot of freedom. Gitu. Freedom in that way, enough to give me a sense of ownership. Jadi kebebasan di mana aku memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap hidup aku sendiri, khususnya di bidang akademis sebenarnya. Tapi juga memberikan resource dan support gitu, dukungan gitu dari belakang. Tapi not in a way yang membuat aku merasa kayak ini tuh buat mereka gitu. Gak pernah ada elemen bahwa ini tuh untuk mereka gitu. Tapi ini untuk diri aku sendiri gitu. Gitu sih. That's very mature. Itu dewasa sekali untuk bisa punya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri at such a young age. Dan bukan cuma rasa tanggung jawab ya, tapi ya basically itu sih responsibility ya. Karena kan ketika orang tua memberikan kepercayaan, ya every freedom comes with responsibility kan. Dan kayaknya ya kenapa tanggung jawab itu menjadi sesuatu yang penting, karena dari tanggung jawab itu kita juga merasa berdaya. Jadi ada dua sisi nih dari si koin ini gitu. Karena kita merasa bertanggung jawab pada saat kita berhasil, kita jadi merasa wah ternyata aku bisa.
Dan cycle itu kalau aku observasi itu berkali-kali terjadi gitu dalam masa pertumbuhan aku gitu. Jadi aku merasa aku yang belajar, berhasil, ternyata aku bisa. Jadi gimana ya? Jadi it's like a virtuous cycle. Makin ngerasa ternyata bisa. Jadi iya, ternyata rasa berdaya or feeling empowered itu ada besar sekali hubungannya dengan tanggung jawab dan kepemilikan terhadap sesuatu gitu. Mau aku berhasil, tapi kalau rasanya itu bukan karena aku atau bukan milik aku, itu nggak satisfying gitu loh, Kak Mary. Do you know what I mean? Have you ever felt like you got something misalnya beda rasanya sama yang ya kan? Betul, karena itu kan menjadi ingatan kita ya, maksudnya menjadi memori yang ada di kita bahwa bisa nih, berarti suatu saat kalau kita gagal, which is most of the time people will definitely fail, tapi at the time when we fail, ketika saya gagal, saya akan ingat, tapi dulu pernah berhasil kok, so if I can do that last time, ya sekarang pasti saya juga akan bisa meng-go through it gitu. Benar. Iya, oke. Pasti as a teenager, waktu masa-masa kecil, pernah make mistakes dong, ya kan? Saya pengen belajar as a parents, karena saya juga punya anak yang masih remaja. Biasanya how does your parents correct your mistakes gitu? Pernah dimarahin kah gitu? Dikasih punishment kah? Atau karena sometimes kadang-kadang is a fragile kan? Maksudnya masa-masa saat itu dimana kalau misalnya parents didikannya, cara mendidik yang nggak bener, justru anak-anak remaja ini kan bisa either dia menjauh sampai udah kalau gitu saya nggak mau cerita lagi, ya, atau justru ya bisa they look up to the parents as their role model and as a supporter. Aku nih, I don't know if I have the right answer for this one. Mungkin harus nanya mamaku. Tapi sebenarnya I would say that my parents itu mereka lumayan ketat sih when it comes to behavior things. Jadi justru kayak hal-hal yang achievement mereka santai, tapi behaviorally very very high expectations gitu. Jadi sebenarnya aku sangat-sangat digawangi sih kalau soal behavior ya. Contohnya behavior paling apa yang paling jadi kamu tuh harus gini atau nggak boleh gini? Oh ya, jadi kalau misalnya zaman itu teman-teman aku udah boleh keluar malam, aku belum. Aku nggak boleh keluar malam gitu basically. Jadi hal-hal kayak gitu sih. Atau di umur-umur segitu, apalah yang udah misalnya udah mulai boleh A B C D E gitu ya. Aku sama adik aku tetap beda sendiri gitu, standar dan rules in our house. Tapi justru soal akademi, soal begitu-begitu itu urusan kalian. Tapi when it comes to behaviors and I guess kalau bahasa mamaku tuh kayak moral compass, kalian harus ikutin peraturan gitu. Itu pengalaman aku gitu. Nah, tapi kan sebagai anak muda, teenager pada saat itu, ya pasti kesel juga. Iya, udah kasih batasan loh. Aku nggak boleh gitu kan? Dan udah kritis, jadi kayak kenapa gitu. I think. Tapi dengan berjalannya proses sekarang ya aku lebih mengerti juga gitu bahwa ada bagusnya juga tentunya gitu digawangin segitunya. Paling itu sih, that's all that I can say, karena mungkin lebih baik dijawab mamaku juga kan. Itu that's my experience as her daughter. Gitu. Jadi kalau secara behavior tight, tapi justru secara achievement relaxed. Jadi gitu. Tahu mana yang penting, yang pokoknya ini that's it, nggak boleh lewat dari ini ya, dan mana yang ya udah bagian ini I'll give you freedom, responsibility. Kamu punya kebebasan lah untuk bisa mengatur ini kamu sendiri. Kayak gitu. Banyak banget achievement yang kamu udah raih sampai hari ini, udah nggak terhitung. Amin. Tapi saya yakin seorang Maudy pernah gagal, pernah mengalami masa sulit. Apa masa paling sulit yang pernah kamu alami yang masih terus teringat? Mungkin salah satu struggle terbesar tuh sebenarnya seputar life decisions aja sih. Karena aku bisa bilang ada masa-masa tuh aku sangat-sangat tidak nyaman gitu dengan karir aku di bidang kreatif. Jadi itu ada kapan?
early 20s kali ya. Oke, berarti sebelum kuliah. Selama kuliah, selama cari S2 gitu-gitu. Jadi aku tuh merasa pada masa itu tuh nggak tahu ya, aku merasa itu somehow masa-masa yang berat, mungkin karena aku kan mulai karir aku tuh 9 tahun. Jadi dari kecil banget gitu. Dan dari 9 tahun sampai 18 tahun selalu nyambi sama sekolah, terus kuliah, habis itu balik juga masih ada kerjaan ini. I didn't feel like it was my choice somehow to be in this industry. Makanya aku tuh mungkin jadi suka banget sekolah juga, atau aku jadi kayak sering mencari outlet lain gitu, karena somehow, karena mulainya dari kecil, aku tuh jadi merasa kayak is this even my choice, atau aku kayak karena terbawa aja ditemukan ya. Iya. Kalau nggak salah lagi nyanyi di PIM, terus didatengin sama Pak Wisnu Tama. Iya. Bener ya? Iya. So my biggest source of stress in my early 20s tuh sebenarnya merasa kayak I'm not feeling like I'm not doing the right thing, or I'm not doing something that feels like mine. Terus jadinya tuh sebenarnya pada saat itu penuh kegalauan sih. Jadi kayak nggak tahu mau kemana gitu, karena aku merasa kayak aku bukan di tempat yang tepat. So I didn't always have peace with what I was doing, my art, my work, kayak gitu-gitu. And I think that comes naturally with people that started working when they were younger gitu. Karena sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin belum bisa diproses gitu oleh anak tersebut. Kan mereka waktu tumbuh sebagai teenager pun itu going through things, tapi mereka udah punya obligasi, udah punya pekerjaan, udah punya apa, tapi juga mungkin mereka punya kepengenannya sendiri. Jadi it was really overwhelming growing up in that way. Dan ya gitu, jadi ada masa-masa sulit di mana even aku tuh sempet udah nggak mau lagi be in the spotlight sebenarnya, Kak Mary. Jadi aku kemarin tuh waktu S2 tuh sebenarnya pergi untuk kind of beneran pergi dari industri gitu. Tapi and then ada proses where I made peace with it. Tapi that was a hard time. Gimana caranya kamu? Ya sometimes kan kadang-kadang ya kayak tadi, berarti kan mungkin pernah dong kepikiran, kalau gitu mungkin ini bukan dunia saya, mendingan saya meninggalkan dunia entertainment ini. Oh iya, berkali-kali. And then ya udah go into mencoba hal yang baru. Pernah? Berkali-kali di proses early 20s itu kayak 20 sampai 25 gitu kali. Enggak lah, 20 sampai 24. Berkali-kali merasa seperti itu. Tapi akhirnya kayaknya apa yang terjadi adalah aku lebih berani aja sih. Jadi aku di situ mengevaluasi gitu, apa aja sih sebenarnya yang membuat aku merasa seperti ini gitu. Karena sebenarnya itu bisa diaudit. Ternyata anxiety and those feelings itu bisa kita audit kalau kita berani membuka ya. Berani membuka buku itu, kita bisa melihat kenapa dan menelusuri satu-satu ya. Ini sebenarnya feelingnya ini tuh kenapa. Dan sebenarnya cukup rumit pada saat itu kalau misalnya aku pengen membuat ini situasi nyaman gitu. Tapi ya aku jalanin sih pelan-pelan. I had the hard conversations that needed to be had, to have more ownership over my work, to to have more autonomy, kayak gitu-gitu. Jadi apakah kamu akhirnya menemukan sebenarnya source yang membuat kamu merasa restless dan anxiety dan rasanya kayaknya nggak comfortable, itu apa? Sebenarnya it's not just one or two things, tapi it's the fact that misalnya satu contoh kayak dulu tuh I didn't write my own songs misalnya gitu, sesimpel itu. So sometimes it doesn't feel like me showing up on stage. My songs don't reflect who I am. Misalnya itu satu contoh ya, gitu kan. Jadi kayak memberanikan diri untuk lebih idealis dalam berkarya, and have setting more boundaries gitu, making sure that I'm the only decision maker, kayak gitu-gitu. Ternyata tuh penting gitu, untuk merasa kayak
oh yeah, like this is something that I can own and be proud of gitu. Gitu. I think it's a proses yang mungkin semua orang hadapi, hanya saja nggak semua orang aware bahwa mereka sedang melalui itu. Betul. Tapi ketika kita aware, actually confusion is a good sign sebenarnya. Sometimes rasa confused, rasa inferior, rasa bahwa restless itu is a good sign bahwa sebenarnya kita mungkin tidak sedang berada di tempat kita yang seharusnya, karena everyone is evolved. Betul. Gitu. Karena aku juga pernah merasakan hal yang agak mirip ya di ya, usia gimana Kak cerita? jadi aku yang cerita. Gak apa-apa dong, aku mau denger. Jadi ini aku percaya ya, ini aku percaya dan aku simpulkan sendiri bahwa basically setiap orang, setiap makhluk hidup itu harus bertumbuh, jadi harus berubah. Sama seperti kayak ular pun juga harus ganti kulit, benar. Kan? Eagle pun juga sometimes dia harus mematok kulit-kulitnya sendiri supaya dia bisa bertumbuh lagi gitu. Pohon pun juga harus ada musimnya, dia harus gugur lagi untuk bertumbuh. Jadi itu adalah proses yang sebenarnya manusia pun juga alami. Hanya saja sometimes kita nggak sadar gitu kan. Nah, jadi proses itu ini setelah 42 tahun aku 40 tahunan lebih lah ya. Aku tuh selalu menyimpulkan bahwa proses manusia itu evolve tuh every 7 years sebenarnya. Jadi maksudnya is the power of 7. Jadi di saat-saat umur 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya, itu adalah saat-saat sebenarnya harusnya tuh kita sedang berubah gitu. Berubahnya menuju apa? Menuju, ya saya selalu percaya sama destinations ya. Jadi kita sedang mengarah menuju evolve ya towards this is the directions yang sebenarnya kita sedang menuju ke sana gitu. Nah, sedangkan kalau kita nggak in tune dengan hal itu dan kita nggak pernah mau mendengarkan dan nggak pernah mau connect dengan ourselves, itu akan ada rasa restless karena you still doing this, padahal sebenarnya kamu itu harusnya sudah kesini, gitu. Your soul actually udah bertumbuh dan harusnya kesini gitu. Jadi kalau kamu nggak sadar dan kamu selalu mengignore hal itu, akhirnya ya kamu tetap di sini tapi you just feel disconnected. Yang sebelumnya memang kamu suka and you love it, sometimes kok jadi kayaknya something is not right ya. Ada disconnect karena itu ya. You should evolve gitu. Sedangkan kamu nggak in tune gitu. Nah itu biasanya ada di usia ya kalau 7-14 mungkin masih belum tahu ya, tapi karena these are the decisions yang kalau kita sadar itu biasanya kita make a certain changes in that umur segitu 21, 28. Nah biasanya kadang-kadang kalau aku sering ngobrol terus mereka bilang aduh ya galau nih Miss Mary, sampai nggak tahu kayaknya ada rasa midlife crisis atau seterusnya. Kadang-kadang kamu umur berapa gitu, tapi di sekitar situ tuh kan bener. Jadi seperti itu. Nah jadi tapi itu is a good sign karena kalau kita tahu dan sadar dan kita yang tadi kayak mau dibilang mau membuka dan mau ini apa sih, kenapa sih gitu, coba pikirkan sebenarnya apa ya yang sebenarnya hidup ini sedang mau berbicara. Wah ini seasons apa nih gitu. Dan kalau kita mau meluangkan waktu untuk quiet down dan mencari tahu tentang hal itu, you'll discover a new things yang you makin lebih in the flow. Ya you will just more in the flow gitu. Ya, itu agak susah dijelasin ya karena kalau di flow itu seperti kayak kita lagi di kolam renang, awalnya it's more effortless. Betul, kayak nafas gitu. Jadi kalau kita bikin arus gitu ya, kita di kolam renang, kita keliling kolam renang nih ya. Mungkin awalnya berat karena kita jalan di air. Tapi kalau lama-lama kita jalan lama-lama akhirnya putaran itu terjadi. So sometimes kita jadi nggak sadar ini kita yang berputar atau putaran itu yang mendorong kita. So that means you are already in the flow. In the flow. I like gitu. That. Iya. Nah jadi biasa di usia-usia kayak gitu. Dan memang itu proses yang sulit karena evolusi tuh nggak gampang. Pertama kita harus identifikasi tadi kan, kayak apa sih nih yang kok membuat kurang nyaman. Terus jalur evolusi itu kadang-kadang lebih sulit. Kita harus memecahkan sesuatu, kita harus deal with conflict, kita harus jadi apa ya, membutuhkan keberanian juga sih untuk rasanya ya pada saat itu untuk keluar terus have sometimes you need to have the difficult conversations and mungkin orang salah ngerti kenapa tiba-tiba karena kita lagi berubah kan. Tapi mereka sebenarnya benar lagi berubah. Kita lagi gitu. Dalam proses perubahan itu mungkin not everyone can see what you're trying to be juga. Jadi
it might be a challenge. Iya. Dan keberanian untuk being vulnerable. Yeah. Karena kan bayangin kalau misalnya Maudy udah melakukan banyak hal yang you already expert in that area. Yeah. And then tiba-tiba kayaknya kayaknya ada ingin mengubah menjadi sesuatu yang baru. Basically you have that feeling of insecurity and vulnerability kan, karena we don't know what is it. Yang ini udah tahu segala macam. Tapi kan ini kan kayak that's a risk. Dan keberanian untuk menuju ke sana ya itu nggak mudah sih. Kayak hermit crab. Jadi kayak kayaknya tuh si kepiting itu dia kan suka kadang-kadang nyari rumah baru kan. Kalau dia udah semakin besar. Betul. Ada masa waktu dia nyari itu sebenarnya dia without a home. Sebenarnya ada masa you're exposed. Betul. To the world, to the air before you eventually find your new shell. Oh, wow. Isn't that That's nice? Beautiful. That's good. Yeah, exactly. Ya kan, bahkan maksudnya hewan kecil kayak hermit seperti itu pun juga, again, mungkin kita nggak sadar ya. Tapi kalau kita benar-benar aware dan meneliti, everyone is going through that process. Karena it's time to grow. Kalau kamu nggak sadar dan kamu nggak mau meng-embrace itu dan keluar untuk ya gitu kan, ada saatnya dimana homeless kan, uncomfortable. Tapi itu proses yang harus kita lalui. To be better. Gitu. I like that. Iya. Dan ini tambahan dikit lagi ya, for married couple biasanya itu yang terjadi karena itu juga akan terjadi karena gitu ya. Biasanya mereka nggak saling mengintune. Biasanya makanya beberapa perceraian atau kayak kok udah nggak sinkron lagi ya, itu terjadi di usia-usia seperti itu, 21, 35 dan seterusnya. Karena kita growing, dia growing, tapi kalau kita belum tentu growingnya together gitu tapi kalau kita nggak saling connect dan nggak saling mengupdate each other, sometimes kita ngerasa kok dia berbeda sih ya, karena dia udah growing ke sini tapi nggak connect, nggak in tune together, nggak growing together gitu. Kayaknya dia udah menjadi orang yang berbeda ya, padahal we should be different, dalam arti ya kita yang tahun lalu sama kita yang sekarang kan harusnya berbeda. Bukan berarti berbeda secara personality ya, tapi berbeda dari segi as a person. Right. Gitu. Kok jadi saya yang cerita? Balik lagi ke Maudy dong. apa-apa dong. So berarti it's valid karena everyone experience that juga. Tapi apa biasanya yang cara kamu kalau lagi sedih atau lagi at the lowest point, apa sih yang selalu membuat kamu bisa up lagi dan selalu bisa positif lagi? Aku tuh orangnya emang agak-agak penyendiri gitu. Jadi kayaknya aku tuh biasanya memang mencari waktu untuk sendiri dan apa ya, berpikir gitu. Either that atau have a conversation with close friends and family or people I really trust. Introvert berarti. Introvert banget dan sebenarnya aku tuh pemikir banget sih. Jadi aku memang harus pergi untuk berpikir gitu. Jadi benar-benar harus ke gunung atau kemana gitu yang and I really have to recharge in that way. Gitu sih biasanya Kak. Berarti itu cara kamu untuk bisa merecharge lagi. Karena kalau aku keluar, misalnya aku hingar-bingar atau kayak di sekitar banyak orang atau apa, itu tuh justru apa ya, kayak aku overwhelmed gitu. Kalau misalnya lagi capek, terus aku malah mengekspos diri aku ke begitu banyak energi, wah malah berat. Iya, karena kita jadi mengeluarkan energi kita di situ kan. Iya. Gitu, jadi apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Maudy Ayunda? Asumsi tersalah. Aduh, asumsi tersalah gimana ya? Kayaknya banyak sih, macam-macam. Tapi salah satunya mungkin ada banyak sih. Cuman mungkin orang berasumsi bahwa aku tuh orangnya sistematis banget. Maksudnya aku selalu tahu apa yang aku mau gitu. Emang enggak? To some extent iya. Tapi aku juga sebenarnya orang yang sangat-sangat penuh kegalauan juga. Maksudnya aku tuh orangnya pemikir. Jadi maksudnya kayak A atau B ya. And I have decision fatigue. Aku it's sometimes a little bit hard for me to make a decision. Tapi itu sebenarnya karena aku pikirin banget A sampai Z-nya. Gitu. Jadi aku tuh kadang-kadang pusing sendiri dalam proses itu, dan aku bukan orang yang aku udah tahu ini aja gitu. I'm someone who's very open to maybe B is the right path though. But why not A? But why not C? Gitu. Jadi
Very open to options ya. Very open to options karena menurut aku sometimes the right way is the unexpected one. Jadi aku tuh nggak terlalu sometimes the most obvious answer is not the most obvious. Okay. And I think that successful people they do a good job of identifying paths that other people don't take but work for them gitu. Jadi because I'm so aware of that, aku tuh selalu mikirin ya gitu. Jadi mungkin orang selalu nganggap aku orang yang sure of myself, but actually nggak juga sih. Aku sangat-sangat galauan when it comes to deciding upon certain things. Tapi ya abis itu kalau udah dipilih ya kita stick with it ya. Gitu, I'm very committed. Tapi gitu deh. Dan definitely pernah ngalamin kayak krisis-krisis identitas dan segalanya. Masa sih? Gitu kan. Iya. Yeah, I mean like the whole like career thing. Oh yang itu tadi. Tetap and juga what ya. I wanna do, semua itu kegalauan yang ada. Terus apa lagi ya? I don't know. Atau Kak Mary ada assumption mungkin tentang aku yang mau. Oh gitu. Asumsi aku setiap kali ngeliat Maudy atau mendengar kata Maudy Ayunda, ya very talented, very smart. Ya yang tadi aku bilang, maksudnya she has the brain, she has the beauty, she has the behavior gitu, dan konsisten. Karena aku jarang banget melihat ada orang yang bisa well in a lot of areas gitu. Maksudnya sometimes kan kadang-kadang kalau you excel in art, tapi sometimes kan maksudnya lebih dominan di right brain, tapi biasa kan left brain dalam arti calculations, math, bisnisnya mungkin nggak sedominan art creativity-nya gitu. Tapi kan you have both. I mean nggak banyak orang yang bisa punya pilihan, saya mau sekolah di Harvard atau Stanford ya gitu. Benar gak sih? Gitu. Dan gak banyak juga orang yang maksudnya walaupun kamu udah keluar dan meninggalkan Indonesia cukup lama ya, tapi people still recognize you, people still embrace you, dan ketika balik pun juga ya tetap your career ya banyak hal yang dilakukan lah. Plus also you created a lot of positive impacts ya kan. Ada tadi beasiswa Maudy, and then you represent Indonesia in G20s juga waktu itu, dan a lot of great achievement. Waduh. Thank you Kak Mary. Padahal aku tadi nanya assumptions. Oh iya. Jadi assumption aku seorang Maudy Ayunda itu adalah seseorang yang knows what she wants. Iya, the people assume that. And she will do whatever it takes to achieve it. Alright. Iya. Jadi itu sih yang biasanya kayak orang tuh selalu bingung gitu kalau aku menunjukkan signs of indecisiveness atau kayak bingung gitu kayak karena aku sebenarnya I'm very committed to where I wanna go once I've made the decision. Cuman aku sebenarnya orangnya sangat pemikir dan kadang-kadang butuh waktu yang sangat panjang gitu untuk membuat keputusan itu. Jadi aku nggak yang I don't always know what I want then and there gitu. Apa keputusan paling sulit yang pernah kamu buat? Keputusan paling sulit yang pernah aku buat, mungkin ini kali ya, mungkin lebih kayak personal relationship aku gitu. Jadi keputusan aku dan suami aku untuk bersama gitu, untuk menikah dan untuk bareng-bareng, untuk suamiku pindah ke Indonesia. That was a really hard decision for both of us to make gitu, karena ya banyak lah ya, mungkin awal-awalnya juga orang tua aku nggak expect aku akan ketemu orang di sana gitu. Jadi you can imagine the conversations that I need to have. But do you expect that you will married enggak sih, non-Indonesian? Nggak expect. Tapi di situ aku benar-benar belajar bahwa frekuensi atau nyambung gak nyambung itu beyond culture sebenarnya. Karena kan kita ngomongin banyak hal sebenarnya. Kalau nyambung tuh bukan cuman nyambung budaya aja gitu, tapi nyambung yang tadi intelektual, emosional, spiritual. Itu tuh ideally mungkin kita juga mencari nyambung tuh dari situ gitu. Dan aku jadi belajar, oh ternyata
it doesn't have anything to do with culture sometimes. Tapi karena paths kita go a certain way, kita ternyata bisa jadi orang yang sangat cocok gitu walaupun backgroundnya berbeda gitu. Nah, tapi itu adalah keputusan yang berat karena ada banyak hal gitu. Aku harus sadar bahwa dia harus akan berkorban buat aku karena harus pindah ke sini. Kayak it's also not easy to see someone you love go through a hard transition, right? And so making that decision together took a while. Terus knowing that I would have to have difficult conversations with my parents, and basically try and make it happen karena itu bukan sesuatu yang mungkin typical yang di mata orang tua aku juga kan. Jadi there was a lot of work that had to be done. Jadi itu butuh waktu, and also just generally I think deciding on your partner is a big decision for everyone karena aku tuh percaya banget, ada Sheryl Sandberg ngomong gitu that choosing your partner is your biggest business decision as a woman. Oh, that's true. I affirm that. So it's a really really big decision yang akan mempengaruhi kehidupan kita, karir kita, semuanya gitu sebagai seorang perempuan mungkin khususnya gitu. Jadi itu keputusan yang berat juga, maksudnya memilih siapapun itu. It was a big and not straightforward decision gitu. And how do you know that he is the one for you? Akhirnya itu tahu setelah berjalannya kita saling mengenal sih sebenarnya. Jadi kayak visi misinya, the things that he believes in, his values itu align banget sama aku. Terus ada elemen dia tuh sangat-sangat supportive juga, memberi kebebasan juga in a good way, and there's just a lot of trust in the relationship. Jadi aku tuh ngerasa, you know what, I think this can work for a really long time. Dan yang terakhir sebenarnya itu sih, karena core kita itu suka banget ngobrol. Jadi aku tuh selalu merasa bahwa kayaknya love language-nya dia quality time deh. Jadi aku tuh selalu merasa, kan kalau dalam pernikahan masalah tuh udah pasti ada ya, konflik udah pasti ada, drama dan lain-lain tuh udah pasti ada. Tapi karena aku percaya bahwa komunikasi kita dan cara kita problem solving itu sama dan memang kita tuh nggak pernah kabur dari obrolan atau kayak emang because that's how we connect and that's what we like to do. Nggak pernah avoid difficult conversations lah. Karena setiap hari ngobrol dan kadang-kadang kita cari masalah juga, bukan cari masalah sih, tapi maksudnya nggak ada yang perlu diobrolin, kita obrolin, kita kulik-kulik bareng. Jadi kayak that's already the nature of our relationship. Jadi aku ngerasa mau ada masalah apapun ya tinggal kita kulik bareng, we're going to figure it out because we have that tool of conversation. That's itu nice. Yang akhirnya bikin aku rasa soalnya pernikahan pasti sulit. Maksudnya bukan sulit sih, it's not easy. Just easy, right? Betul. Jadi waktu itu siapa yang pernah ngomong sama aku ya? Pokoknya aku tuh sempat percaya bahwa when you find a partner, kita tuh mencari someone to go to war with. Kita mencari orang yang kita tuh kalau mau perang mau bareng dia, bukannya justru mau bahagia bersama. Kita mau perang bersama. So who would you pick to go to war with? That's good. And I would probably pick him gitu. I mean like dua orang tidak sempurna yang saling memutuskan untuk bersama menjalani di hidup yang penuh dengan ketidaksempurnaan gitu kan. So definitely the unity is important. Benar. Dan yang kayak mau dibilang kan, sometimes the best way is the unexpected way. And this is so unexpected. Bener. Ya kayaknya orang juga kaget ya, nggak tahu sih. Ya ini kayak diem-diem pokoknya satset gitu. Di zaman itu pokoknya satset tiba-tiba jadi gitu kan, zaman saat itu kan. Iya, zaman satset. Last two questions buat Maudy. Yang pertama, as a woman, menurut kamu apa tantangan terbesar sebagai seorang perempuan?
tantangan terbesar sebagai seorang perempuan itu kalau menurut aku adalah ekspektasi yang hadir karena perempuan itu memiliki banyak identitas. Gitu. Kayak menurut aku kalau laki-laki itu mereka mungkin bisa gitu nggak terlalu menekankan identitas mereka. Ya nggak tahu ya, aku nggak tahu ini tapi menekankan identitas mereka sebagai bapak atau even anak gitu. Kayaknya ekspektasinya tuh nggak seberat kalau perempuan sebagai ibu atau sebagai anak gitu. Jadi wherever you go, ekspektasi dan identitas ini akan selalu mengikuti kita gitu. Jadi we want to have a career, sure, as long as it doesn't conflict with your family, with your kids, with your ini gitu. Yeah. Jadi itu kan sesuatu yang aku rasa bisa diakui berbeda lah ya sama laki-laki. Walaupun laki-laki ada juga, tapi gak sejauh itu dan gak sebesar itu mungkin ekspektasinya gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tuh punya optimisasi. We have a different equation for optimization, dan itu mewarnai setiap keputusan yang kita harus buat, setiap langkah yang harus kita ambil. Kalaupun kita mengorbankan salah satu identitas itu datang dengan mungkin banyak konflik dan banyak pressure dan akhirnya banyak komplain mungkin ya. Jadi ya kompleksitas itu sebagai perempuan yang memang belum sama gitu sama laki-laki. Jadi bebannya ada beban itu gitu. Dan itu yang mungkin aku rasain sebagai khususnya perempuan yang mungkin pengen terus berkarir dan terus berkarya gitu ya. Itu yang aku bayangin dan sudah aku rasakan juga gitu dari sekarang. That's true, dan saya yakin semua wanita yang dengerin ini bener banget, gue banget ya. Mau di itu perasaan aku banget gitu ya. But you are not alone You're not alone. Jadi we all do that. Makanya kita saling it's encouraging. Justru sometimes kadang-kadang ketika kita mendengar bahwa another woman, perempuan yang lain pun juga ternyata dia ngalamin seperti itu. It makes us feel better bahwa we are not alone. Bener. We are not the only one. Ya kan? Jadi ternyata orang lain juga, and we are not alone. Artinya kalau mereka aja bisa, pasti ada caranya gitu ya. We should just like help each other and share gimana caranya gitu. I think allies are really important gitu sih. Jadi emang mengkurasi orang-orang sekitar juga yang mungkin bisa lebih menjadi misalnya kayak kalau suami lebih yang partnership, atau misalnya orang-orang sekitar yang juga mungkin lebih terbuka dalam berpikir juga. Mereka juga percaya mungkin perempuan bisa berkarya dan lain-lain, because your community is so important dan sangat mempengaruhi. Kita tuh merasa kita tuh bisa atau berhak gak sih melakukan ini gitu. And creating the support system Itu benar, penting banget. Itu penting banget. Oke. Terakhir, tahun ini usianya 30 tahun. So dari begitu banyak pengalaman hidup yang pastinya it was so enriching, apa nih, udah siap nggak embrace 30? Tahu nggak sih, kan ada kata-kata 30 is the new 20 ya. Oh iya. Well, I heard it somewhere. Yes. Dan aku tuh setuju deh. It's okay. 20-an tuh it's nice. Tapi I was itu masih banyak keraguan, masih belum kenal diri sendiri, masih intinya galau lah gitu. Jadi aku tuh benar-benar I'm embracing, about to turn 30, because I don't know, I feel like this is a really good time dibandingin waktu dulu aku baru mau 20 tahun tuh masih yang gimana ya, mau ngapain ya gitu. Now sekarang udah lebih terbentuk lah. Iya, aku justru senang sih, senang dan semangat gitu mau memasuki 30-an ini. Jadi apa pelajaran paling penting yang hidup udah pernah berikan untuk kamu yang kamu bisa share? Yang aku mau share adalah most of the time good things don't come easy gitu. Jadi
seringkali hal yang baik itu justru hal yang memang membutuhkan perjuangan gitu. Jadi ada beberapa momen-momen sekarang ini yang aku tuh merasa happy banget gitu. Yang kalau dipikir-pikir, aduh sampai kesininya susah banget sih. Entah, ya itu membutuhkan perjuangan gitu. Misalnya yang tadi ada satu contoh kayak whether it's finding the right partner yang gak tipikal itu. Mungkin akan jauh lebih mudah kalau aku pacaran di Indonesia sama orang Indonesia gitu kan. Dan jadi perjuangan gitu untuk bisa be with my partner, tapi ternyata perjuangan itu ya bagian dari proses. Kadang-kadang kita untuk keluar dan mencari sesuatu yang pas buat kita itu ternyata ya langkahnya tuh sulit tapi worth it gitu. Atau misalnya untuk beberapa hal di karir aku yang sekarang I'm happy with itu susah tapi it's worth it. Jadi kayaknya di 20-an aku mempelajari hal itu sih. Bahwa kan ada orang yang kayak if it doesn't come easy for you, then maybe it's not meant to be for you. Ada tuh juga persepsi seperti itu gitu. Tapi kayaknya aku punya apresiasi baru sih untuk perjuangan gitu, konsep perjuangan gitu. Kadang-kadang patut kok kita perjuangkan dan mungkin memang sulit. Dan bukan berarti itu pathway yang salah, malah mungkin itu pathway yang sangat-sangat baik, tapi ya perlu kamu perjuangkan aja gitu. Jadi aku sekarang lebih nggak takut gitu untuk memperjuangkan sesuatu atau melalui jalur yang mungkin lebih sulit atau lebih ribet lah intinya. Keribetan tuh kadang-kadang positif kok. Di balik keribetan itu ternyata bisa ada keindahan. Setuju. Karena itulah yang akan membuat victory meaningful. Karena ada perjuangan. The process dan perjuangan yang yang meng-create memories, meng-create karakter kita ya, dan membentuk diri kita. Ya. Aku boleh nanya juga nggak sih? Boleh. Thank you udah menjawab pertanyaan saya. So as a reward, yang udah aku janjiin, boleh nanya satu pertanyaan. Oke. Kan aku baru mau masuk my 30s. I'm assuming Kak Mary tuh udah umur berapa? Aku 44 tahun this year, 44. Jadi aku pengen tahu what did you learn in your 30s? In my 30s. Yes. Supaya karena kan aku baru mau masuk nih di umur 30-an. Tadi kita udah bahas apa yang aku pelajarin di 20-an. I wanna know what you learned so I can maybe keep that in mind. Oke. Sebelum jawab aku izin minum dulu. Boleh dong. Oh iya, saya mau cerita dikit nih tentang pengalaman beberapa waktu yang lalu pergi ke Semarang. Ternyata banyak banget loh tempat wisata budaya. Kota Semarang merepresentasikan a city full of diversity. Malamnya saya lanjut beristirahat di Hotel Tentram. Hotel bintang 5 buatan anak bangsa, di mana interiornya, hidangannya itu memperkenalkan ciri khas tradisional Indonesia yang dikemas secara modern. Sebagai orang Indonesia, saya bangga banget ada anak bangsa yang melestarikan budaya Indonesia. Nah, saat istirahat di kamar, saya melihat ada Tentrem White Coffee di meja. Langsung aja saya seduh kopi tersebut dan langsung jatuh hati pada tegukan pertama. Ternyata Tentrem White Coffee ini merupakan kolaborasi antara Sido Muncul dan Hotel Tentrem. Tentrem White Coffee merupakan kopi instan premium pertama buatan anak bangsa loh. Jadi buatan anak bangsa itu nggak kalah dengan produk luar negeri. Akhirnya saya jadi suka deh menikmati Tentrem White Coffee. Jadi buat kamu yang butuh kopi kualitas premium, jangan lupa minum Tentrem White Coffee. Oke? 30s ya, berarti aku harus ingat-ingat lagi. Well, ada banyak, tapi kalau ada satu yang menurut aku ini sangat penting dan itu resonate banget, dan aku ngeliat journey, karena kita ngeliat konteksnya dulu ya. Jadi usia 20 tahun itu masa-masa ketika waktu itu aku menyebutnya itu pencarian diri lah, ya betul. Kan, karena aku belum tahu, aku kuliah teknik elektro, tapi aku embrace untuk akhirnya terjun ke dunia bisnis di Singapura gitu kan, achieve my first million, bla 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 dan seterusnya gitu, achievement. Nah, dan disitulah baru aku sadar bahwa ternyata it's not just about achievement, but it's about fulfillment, gitu. Nah, makanya aku pikir punya mimpi baru bukan untuk dapetin berjuta-juta dolar, tapi aku ingin bisa menciptakan dampak positif terhadap jutaan orang khususnya di Indonesia. Nah, makanya usia 30 tahun itu I started my another journey. Aku menyebutnya another season of my life, another chapter,
menjual bisnis yang udah sangat baik di Singapura, kembali ke Indonesia memulai sesuatu yang baru. Nah, kalau aku bisa recall back in that 10 years, satu hal yang paling penting yang aku embrace adalah learning to say no. I think it's very important. Karena ketika kita usia 20 tahun kan masih pencari tahuan kan. Kayak tadi aku bilang welcome to 30s, karena di saat itu udah mulai terbentuk nih. You already started to know mau di Ayun itu siapa sih gitu kan. Yang dia suka apa, yang dia bisa apa gitu. Jadi kita sudah tahu sebenarnya. Tapi kan karena ini baru prosesnya, saya pada saat itu saya mulai menemukan nih, passion saya ternyata ini, minat saya ini, interest saya ini, baru menemukan. So ketika itu baru form, pasti ada a lot of questions yang akan orang mempertanyakan, ini benar nggak sih? Tapi kita udah tahu sebenarnya, hanya masih kecil aja gitu. Dan penting untuk kita learning to say no untuk sesuatu yang udah pasti, even though it's a good opportunity, but not all opportunity are good opportunity. More opportunity can be a distraction. Right, gitu. aku percaya banget itu. Jadi ketika aku balik ke Indonesia, banyak banget tuh tawaran, Miss Mary, bikin bisnis ini aja gitu, masuk ke properti, atau enggak kenapa nggak bikin bisnis ini, restoran dan seterusnya gitu. Benar. It's good opportunity, tapi is it the right opportunity for you in your own path? Karena kan our resources are limited, our time is limited, our focus is limited gitu. Ya jadi learning to say no is important sih. Iya, aku suka banget gitu. Lagi itu. Iya, aku kayaknya agak pelan-pelan mempelajari itu juga sih. Aku mulai ngerasa kayak saying no is really important, and the reason why is because when you say no, pada saat kita menolak suatu hal, kita tuh sebenarnya mengiyakan banyak hal. Jadi kita tuh dalam hidup ini selalu memiliki atau membuat keputusan itu kok. Kita mengiyakan sesuatu, kita sebenarnya mengtidakkan sesuatu yang lain. Maksudnya kalau misalnya kita memilih untuk nge-gym pagi ini, kita berarti saying no to sleeping more. Gitu. We're always making that decision. Sebenarnya selalu ada dua sisi itu. Jadi kita harus ingat aja pada saat kita ada kesempatan, kita jangan terlalu mudah say yes, karena ingat loh, itu tuh ada branch yang lagi. We're saying no to maybe other opportunities that will be better gitu. Jadi bukan berarti kita menolak semua opportunity, tapi ya kita tetap harus open. Tapi at the same times ya kita udah tahu nih boundary-nya kita. Ya kita tadi believe ya udah emang this is who I am, dan ya udah mau kita embrace in this season is this gitu. Other than that ya it bisa aja nanti gitu kan, bisa aja tidak gitu. Tapi ya learning to say no is important sih in my 30s. Aku penasaran, pernah nyesel nggak Kak? Ada nggak kesempatan yang kayak harusnya waktu itu I said yes gitu? Pernah nggak? Karena aku selalu percaya, selalu berprasangka baik ya. Even kalau ternyata is not good, aku selalu percaya bahwa kalau aku turn back, kalau dulu aku say yes, pasti jalannya nggak akan seperti ini. Itu beliefnya aku gitu. Jadi aku nggak pernah kayak nggak pernah mikirin yang dulu. Karena aku pikir kalau aku dulu say yes, ya jalan aku nggak mungkin seperti yang sekarang. Sedangkan I'm very grateful dengan ketidaksempurnaannya, tapi I'm very grateful dengan tempat aku sekarang. Satu-satunya penyesalan yang saya dan suami saya punya. Dan kalau ditanya if you can turn back time, apa yang mau dirubah, itu cuma satu. We wish to have more kids. Aku berharap karena anaknya satu ya? Anaknya 2. Oh 2? So you want more than 2? Sekarang ketika pas Ogi udah mau masuk usia 40 tahun, kita pikir aduh kayaknya kita kurang ya. Harusnya waktu itu kalau punya anak 4 gitu atau 5, waduh pasti. What? Really? Benar-benar. Jadi itu cuma satu-satunya kalau orang nanya if I can turn back time, what would I want to do differently? Cuma itu aja. Other than that, saya selalu I'm just embracing it gitu. Iya. Okay, interesting. Ini catat. Jadi ya 2 sekarang cuma bisa ada 2 nih. Tapi kan anak kan nggak cuma harus anak yang lahir ya. Who knows nanti next time kan kita bisa ada banyak anak-anak angkat lainnya. Tapi betul. Itu sih itu. Jadi that's useful. Oke, aku catat. Terima kasih. Thank you. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Hopefully it's useful. Thank you, very useful. Thank you so much udah jadi teman ngobrol saya hari ini. Sukses buat semuanya. Sukses for your new cosmetic brand. Yes. Skincare.
in this island. From this island. From this island, Yeah. And congrats juga menjadi brand advocate Uniqlo. Iya, aku juga pakai Iya, Uniqlo. dia pakai Uniqlo. Ini lucu banget, and this is my color. Green. Ya, green. Terus aku juga suka banget magenta gitu. Oh. Tapi ini kebetulan my favorite color. Oke, and congrats, sukses. Thank Salam you. buat Opa. Yes. Thank you. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Thank you for having me. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.